Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pembahasan tema mengenai ilmu Al-Quran di kesempatan siang hari ini, di hari Jumat. Insyaallah siang hari ini kita akan melanjutkan mengenai pendahuluan. Apa saja yang kita perlu kita ketahui mengenai ulumul Quran ini. Pembahasan secara mendasar terlebih dahulu ya teman-teman. Di kemarin kita sudah membahas dan insyaallah ini adalah lanjutannya. Di kemarin kita membahas mengenai kesulitan orang-orang yang memahami Al-Quran, baik di kalangan para sahabat maupun orang-orang yang dekat dengan Nabi. Itu pun mengalami kesulitan dalam memahami makna Al-Quran. Selanjutnya, di tahun sekarang ini banyak juga para ahli bahasa yang juga perlu memahami secara lebih mendalam makna dan juga hikmah yang perlu kita ambil dalam mempelajari Al-Quran tersebut. Apalagi seperti kita orang ajam ya, orang-orang non-Arab yang tidak berbahasa Arab pasti akan kesulitan dalam memahami Al-Quran karena terkait masalah bahasa. Nah, di sini kita akan melanjutkan pendahuluan kita sebelum masuk ke tema inti, yakni pelajaran ulumul Quran. Pengutusan para nabi dengan fungsi utamanya juga merupakan isyarat bahwa wahyu yang datang itu memiliki tingkat kesulitan yang beragam. Demikian juga kemampuan para sahabat pada saat itu. Mujur bagi sahabat yang semasa dengan Nabi ketika terjadi kesulitan dalam memahami Al-Quran, para sahabat dapat langsung menanyakannya kepada Nabi. Setelah Nabi wafat, mereka menanyakan kepada para sahabat jika ditemui kesulitan. Jadi ketika para sahabat tidak mengetahui makna yang terkandung dalam Al-Quran tersebut, mereka dapat langsung menemui Rasulullah SAW untuk menanyakan hal yang tidak mereka mengerti. Itulah fungsi utama Rasulullah yang Allah berikan wahyu. Karena dengan adanya Rasulullah, makna-makna yang tidak dipahami dapat langsung dijabarkan. Dan setelah Nabi wafat, maka mereka menanyakannya kepada para sahabat jika mereka menemui kesulitan dalam memahami makna Al-Quran. Kesulitan-kesulitan itu menyadarkan para sahabat dan ulama generasi berikutnya akan kelangsungan dalam memahami Al-Quran. Mereka merasa perlu membuat rambu-rambu dalam memahami Al-Quran. Terlebih lagi penyebaran Islam semakin meluas. Jadi para sahabat dan juga ulama-ulama generasi yang awal itu akhirnya mereka membuat sebuah rambu-rambu untuk bisa memahami Al-Quran secara lebih mendalam. Terlebih lagi perkembangan Islam semakin meluas, tidak hanya di daerah Arab tapi sampai di luar Arab. Sampai sekarang kita merasakan di Indonesia seperti ini, alhamdulillah juga kita merasakan Islam. Selanjutnya, hasil jerih payah para ulama itu menghasilkan cabang ilmu Al-Quran yang sangat banyak. Suatu ketika Imam Syafi'i dituduh mempunyai paham yang menyimpang berkenaan dengan Al-Quran, dan ia diajukan kepada Khalifah Harun al-Rasyid. Nah, sampai-sampai Imam Syafi'i dituduh mempunyai paham yang menyimpang berkenaan dengan Al-Quran, dan dia dipanggil oleh Khalifah yang saat itu dikepalai oleh Harun al-Rasyid. Karena Imam Syafi'i tahu bahwasanya Al-Quran itu mempunyai cabang-cabang ilmu yang sangat banyak. Lalu di kisah ini Harun al-Rasyid berkata, bagaimana pendapatmu tentang kitab Allah? Nah, bagaimana pendapatmu tentang kitab Allah? Pertanyaan Harun al-Rasyid kepada Imam Syafi'i. Selanjutnya Imam Syafi'i menjawab, kitab Allah yang mana? Sebab Allah telah menurunkan banyak kitab suci. Jadi ya betul, pertanyaannya Harun al-Rasyid,
bagaimana pendapat tentang kitab Allah. Nah, betul juga apa yang dijawab oleh Imam Syafi'i. Kitab suci yang mana? Kitab Allah yang mana? Karena Allah menurunkan banyak kitab suci. Kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, katanya Khalifah Al-Rasyid. Imam Syafi'i menambahkan, ilmu Al-Quran itu banyak sekali. Nah, jadi dijelaskan di sini bahwasanya Imam Harun Ar-Rasyid menanyakan yang lebih spesifikasi kitab Allah itu adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan Imam Syafi'i juga memberikan jawaban bahwasanya ilmu Al-Quran yang mana? Karena ilmu Al-Quran itu banyak sekali. Apakah Anda bertanya tentang bagian-bagian yang muhkam, yang mutasyabih, bagian-bagian yang dibelakangkan atau didahulukan, ataukah tentang nasikh dan mansukh, ataukah soal-soal yang lain, dan seterusnya. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu Al-Quran itu. Imam Syafi'i menanyakan, mau yang ditanyakan yang mana? Nasikh wan mansukh kah? Atau yang muhkam yang mutasyabih kah? Ataukah yang dahulu atau yang didahulukan, mansukh dan lain sebagainya itu. Singkat kata, ulumul Quran itu sangat banyak. Ulumul Quran itu adalah sekumpulan ilmu yang membahas tentang berbagai segi dari Al-Quran. Jadi ulumul Quran itu adalah sekumpulan ilmu. Itu ulumul Quran, kan jamak ya, ulum. Ulumul Quran itu adalah ilmu yang membahas tentang berbagai segi dari Al-Quran. Ilmu ini juga disebut dengan usul at-tafsir, sebab cakupan pembahasan dalam ulumul Quran mutlak dikuasai oleh seorang mufassir. Ya, betul. Jadi karena ulumul Quran ini mempunyai banyak cabang ilmu, dan salah satunya juga seorang mufassir pasti mempunyai kemutlakan dalam mempelajari ilmu Quran ini, karena mufassir itu tidak sembarangan bisa dikatakan mufassir. Ada ilmu-ilmu yang perlu dia kuasai, bahasa Arabnya, terus nahwu sorofnya, mantiknya, balaghahnya, dan sebagainya, yang punya kriteria bahwasanya orang itu dapat dikatakan seorang mufassir. Beberapa kasus yang terjadi pada sebagian sahabat dan tabi'in di atas menunjukkan akan urgensi ilmu-ilmu Al-Quran sebagai sarana menggali pesan Allah untuk mendapat pemahaman yang benar dan bimbingan yang lurus. Seperti disinggung di atas, cakupan ulumul Quran banyak sekali, misalnya ilmu asbabun nuzul, ilmu qiraat, muhkam, dan mutasyabih. Sebenarnya perhatian ulama dan ilmuwan terhadap kajian ulum Al-Quran dapat dikatakan sudah cukup memadai, terutama yang berasal dari sumber Arab dan para orientalis. Juga banyak yang meneliti tentang Al-Quran. Jadi apa yang diusahakan oleh para ulama itu seharusnya juga sudah cukup, dan ilmuwan muslim untuk mengkaji Al-Quran itu sudah sangat memadai. Dan juga adanya para orientalis yang juga meneliti tentang Al-Quran. Di sini disebutkan ada beberapa tokoh orientalis yang mengkaji tentang Al-Quran ini ya, seperti Ignaz Goldziher, Theodor Noldek, terus orientalis dari Jerman, dan Rex Blecher menjadi faktor penghambat utama dalam memperoleh informasi dari sumber-sumber utama. Kendala yang dihadapi adalah kemampuan menguasai bahasa Arab dan Inggris. Pada umumnya, penguasaan bahasa inilah menjadi kendala yang paling mendasar. Jadi, karena kendala bahasa adalah faktor di mana orang itu memiliki kesulitan dalam memahami Al-Quran. Bagaimanapun, kajian para orientalis yang mayoritas menggunakan bahasa Inggris tidak boleh dipandang sebelah mata. Dengan demikian, penguasaan bahasa Inggris juga sangat menentukan dalam menggali informasi ilmiah. Hal ini berarti beban yang dihadapi semakin berat dan kompleks bagi para cendekiawan muslim. Itu karena adanya orientalis ini, kita perlu juga memahami bahasa Inggris agar penguasaan bahasa Inggris itu kita hubungkan dengan kajian-kajian ilmiah yang mereka buat, supaya kita lebih menggali lebih dalam mengenai Al-Quran. Juga apa saja yang mereka simpangkan, apa saja yang orang orientalis itu ingin
mereka gembor-gemborkan ya, ingin mereka adu dengan umat muslim di antara kita, itu kita perlu tahu dengan kita bisa menguasai bahasa Inggris, karena kedepannya cendekiawan muslim akan semakin berat, khususnya generasi muslim pada era yang mendatang. Kenyataan ini mengindikasikan tantangan dan sekaligus peluang bagi umat Islam. Bertolak dari sinilah peran generasi muda menjadi sangat strategis. Mahasiswa sebagai komponen penentu diharapkan menyerap ilmu dari berbagai sumber sehingga dapat memperoleh pengetahuan yang komprehensif dan mampu menyeleksi informasi yang diperolehnya, terutama yang berhubungan dengan ulumul Quran. Jadi dengan penguasaan bahasa yang baik ke Arab maupun Inggris, para mahasiswa sebagai garda terdepan, sebagai generasi muda yang nantinya bisa menyerap ilmu-ilmu yang sangat luas ini, baik dari kalangan muslim maupun dari kalangan orientalis dan sebagainya, itu dapat memilah dan memilih apa saja sumber yang dapat mereka jadikan pengetahuan agar dapat memberikan informasi kepada halayak luas bahwasanya apa saja sih ulumul Quran itu, hal-hal apa saja yang tidak boleh dan boleh dan lain sebagainya. Jadi dengan menyerap ilmu dari berbagai sumber, khususnya dengan cara mengetahui bahasa baik Arab maupun Inggris, itu mempermudah kita menggali informasi pengetahuan mengenai ulumul Quran. Ulumul Quran sudah dibakukan menjadi salah satu mata kuliah yang wajib di semua perguruan tinggi. Ini sudah sama-sama kita ketahui ya. Nah, nanti insya Allah di pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja yang dibahas di bab pertama sampai bab yang terakhir. Lanjut saja, di sini ada juga pembahasan mengenai bahan-bahan rujukan yang sangat banyak. Salah satunya di ilmu-ilmu Al-Quran, itu yang dibuat oleh Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Setelah itu ada juga Manahil al-Irfan fil ulumil Quran yang dikarang oleh Az-Zarqani dan lain sebagainya, sangat banyak. Dan di sini karena banyaknya Al-Quran itu, bab yang perlu kita baca dan juga referensi yang perlu kita baca, maka insya Allah penyusunannya di materi-materi ilmu Quran ini akan dibahas dengan dalam sistem silabus. Jadi akan ada 12 bab yang secara sistematika kita pelajari bersama di buku pengantar ilmu-ilmu Al-Quran ini karangan Profesor Amroeni. Bagi teman-teman sekalian yang ingin mengetahui isi bukunya ya bisa langsung cari di internet, insya Allah banyak sekali yang dapat kita ambil dari buku pengantar ilmu-ilmu Quran karangan Profesor Amroeni. Bisa kalian dapatkan di internet ataupun bisa langsung saja menghubungi beliau ya, atau membeli bukunya. Mungkin itu saja. Kita akan lanjut kepada bab-bab apa saja yang nanti akan dibahas dari 12 bab itu. Terima kasih telah menonton, klik like dan subscribe. Insya Allah kita akan lanjut di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.